Selamat malam, sahabat misteri kisah gelap. Pernahkah kalian memotret ruangan kosong, namun kamera menangkap ribuan tamu tanpa wajah? Sebelum menelusuri horor di Kerajaan Laut Selatan, mari sejenak kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar perlindungan Tuhan selalu menyertai kita dari gangguan entitas tak kasat mata. Amin ya robbal ngalamin. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, langit di atas pantai Parangtritis tidak berbintang. Hitam pekat, seolah-olah awan sengaja menenun tirai untuk menyembunyikan sesuatu yang terlarang. Di tepi tebing yang menjorok tajam ke arah Samudra Hindia, berdiri kokoh Hotel Merapi Segoro. Sebuah bangunan kolonial yang telah direnovasi, namun tetap menyisakan aura keangkuhan masa lalu. Arsitekturnya adalah perpaduan antara beton kokoh Eropa dan ukiran kayu jati kuno yang tampak seperti urat-urat nadi yang membeku. Lampu kristal raksasa di lobi utama bergoyang pelan, bukan karena embusan angin, melainkan karena getaran ombak yang menghantam dasar tebing dengan kekuatan ribuan ton. Suara deburan itu konsisten, seperti detak jantung raksasa yang sedang tertidur. Di dalam ballroom, dekorasi pernikahan telah terpasang sempurna. Rangkaian bunga melati segar menjuntai dari langit-langit, namun baunya tidak manis. Bau melati itu bercampur dengan amis garam dan sesuatu yang mirip dengan daging yang mulai membusuk, bau yang hanya bisa dirasakan jika seseorang cukup peka. Meja-meja bundar ditutupi kain beludru merah darah. Di atasnya, lilin-lilin putih menyala dengan api yang tidak bergoyang, seolah-olah oksigen di ruangan itu statis dan mati. Peralatan makan dari perak berkilauan memantulkan bayangan lampu yang redup. Namun, keindahan ini terasa hambar karena satu hal, kesunyian yang mencekam. Tidak ada suara tawa, tidak ada denting gelas yang lazim di sebuah pesta mewah. Hanya ada bisikan angin yang menyusup lewat celah jendela, terdengar seperti suara wanita yang sedang meratap di kejauhan. Di tengah kemegahan yang sunyi itu, berdiri Saka. Ia adalah seorang pria berusia 28 tahun dengan kamera DSLR yang tergantung di lehernya seperti jimat pelindung. Saka adalah definisi dari manusia modern yang pragmatis. Baginya, dunia ini hanya terdiri dari ISO, shutter speed, dan bukaan lensa. Ia tidak percaya pada penunggu, pesugihan, atau kerajaan bawah laut. Baginya, horor hanyalah masalah pencahayaan yang buruk. Malam ini, Saka merasa sedang mendapatkan durian runtuh. Seorang klien misterius yang hanya berkomunikasi lewat surat undangan tulisan tangan yang sangat rapi, menyewanya dengan bayaran 5 kali lipat dari tarif biasanya. Syaratnya hanya satu, dokumentasikan seluruh prosesi resepsi tanpa banyak tanya. Saka melihat arlojinya. Pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Ia merapikan kemeja hitamnya, memeriksa baterai kamera, dan mencoba mengabaikan rasa dingin yang mulai merambat naik dari telapak kakinya yang menyentuh lantai marmer dingin. Saka adalah tipe orang yang akan mencari penjelasan logis untuk segala hal. Saat ia melihat lilin-lilin yang apinya tegak lurus meski ada angin, ia membatin, mungkin sirkulasi udara di sini memang dirancang khusus. Saat ia merasa diawasi oleh lukisan Nyi Roro Kidul di sudut ruangan yang matanya seolah mengikuti geraknya, ia hanya berpikir, teknik pelukisnya luar biasa, perspektif yang jenius. Keteguhan logikanya adalah senjatanya, namun malam ini, senjata itu akan tumpul. Saka mulai melangkah ke tengah ballroom.
ia diperintahkan untuk memulai sesi foto suasana sebelum tamu undangan datang. Namun, ada yang aneh. Meja prasmanan sudah dipenuhi hidangan laut yang luar biasa mewah, lobster raksasa, kerang-kerangan, hingga gunungan nasi kuning, tapi semuanya masih tertutup lapisan embun tipis, seolah-olah makanan itu baru saja ditarik dari kedalaman air laut yang dingin. Instruksi dalam surat kontrak itu terngiang kembali di kepalanya. Potretlah setiap sudut ruangan seolah-olah ruangan itu penuh sesak. Jangan biarkan ada satu kursi pun yang luput dari bidikanmu. Mereka menyukai perhatian. Saka mengerutkan kening. Mereka. Siapa yang dimaksud? Hingga detik ini, ia hanya melihat satu orang, sang pengantin pria, Pak Broto. Seorang pria tua yang wajahnya sepucat kertas dan mengenakan beskap hitam yang sangat kaku. Pak Broto duduk sendirian di pelaminan yang megah, menatap lurus ke pintu besar yang menghadap langsung ke laut lepas. Ia tidak bicara, tidak berkedip, hanya sesekali jemarinya yang keriput mengetuk-metuk pegangan kursi kayu ukir itu dengan irama yang aneh. Saka mulai bekerja. Ia mengangkat kameranya, membidik ke arah deretan kursi kosong di barisan depan. Ia mengatur fokusnya. Lewat viewfinder kecil di kameranya, dunia tampak berbeda. Saat ia menekan tombol rana setengah jalan untuk mencari fokus, ia tersentak. Di layar digital kameranya, kursi-kursi yang ia lihat kosong dengan mata telanjang, tampak terisi oleh sosok-sosok yang samar. Seperti gumpalan asap hijau yang membentuk tubuh manusia. Ia menurunkan kamera, mengucek matanya, dan melihat kembali secara langsung. Kosong. Hanya ada kursi kayu dan lantai marmer. Ia kembali melihat melalui lensa. Kali ini ia menahan napas. Di barisan paling belakang, seorang wanita dengan pakaian tradisional Jawa, kemben hijau tua, sedang duduk tegak. Kepalanya miring ke samping dengan sudut yang tidak manusiawi, hampir menyentuh bahunya. Wanita itu tidak memiliki wajah, hanya permukaan kulit rata yang basah. Saka merasakan keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah kerusakan pada sensor kameranya. Efek glitch atau pantulan cahaya. Namun, saat ia mengarahkan kameranya ke arah pintu besar yang menuju tebing laut, ia melihat pintu itu perlahan terbuka sendiri. Bukan angin yang masuk, melainkan kabut tebal berwarna hijau yang merayap di lantai seperti ribuan tangan yang mencari pegangan. Selamat datang, suara Pak Broto terdengar parau, memecah kesunyian. Tamu-tamu agung sudah tiba. Saka, pastikan kau menangkap senyum mereka. Karena jika tidak, mereka akan memintamu menunjukkan cara tersenyum yang benar. Saka terdiam kaku. Di telinganya, suara deburan ombak di bawah tebing tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi suara air menghantam karang, melainkan suara ribuan orang yang sedang berbisik serempak di bawah sana, memanggil-manggil namanya dari kegelapan air yang tak berdasar. Suasana di ballroom hotel Merapi Segoro berubah drastis dalam hitungan detik. Kabut hijau yang merayap dari arah laut tidak lagi sekadar fenomena alam. Kabut itu membawa aroma amis darah yang segar, bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang menusuk indera penciuman. Saka merasa paru-parunya berat, seolah udara yang ia hirup perlahan berubah menjadi air garam yang pekat. Tiba-tiba, alunan gamelan meledak dari sudut ruangan yang gelap. Tidak ada pemain musik di sana.
Kendang berdegup mengikuti detak jantung Saka yang kian kencang, dan denting Saron terdengar seperti jeritan logam yang dipaksa patah. Di kursi-kursi yang tadinya kosong, kini muncul siluet-siluet manusia. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa yang serba hijau, hijau lumut, hijau zamrud, hingga hijau busuk yang pekat. Saka gemetar. Melalui mata telanjangnya, kursi-kursi itu tetap terlihat kosong, namun bayangan mereka di lantai marmer menunjukkan kerumunan orang yang sedang duduk tegak, kaku, dengan posisi kepala yang semuanya menghadap ke arahnya. Konflik antara tugas dan waras. Saka, tunggu apa lagi? Suara Pak Broto menggelegar, namun bibirnya tidak bergerak. Suara itu seolah muncul dari dalam tengkorak kepala Saka sendiri. Abadikan mereka. Mereka ingin dilihat. Mereka ingin dikenang sebelum mereka kembali ke palung terdalam. Saka mencoba mengangkat kamera. Tangannya mati rasa. Logikanya berteriak bahwa ini adalah halusinasi akibat gas beracun atau tekanan udara laut. Namun, saat ia melihat melalui lensa, ia melihat seorang tamu pria di barisan depan berdiri. Pria itu tidak memiliki rahang bawah, lidahnya yang panjang menjuntai hingga ke dada, berlumuran lendir hitam. Pria itu mulai menari, gerakannya patah-patah, mengikuti irama gamelan yang kian liar. Saka teringat instruksi ketat, jangan gunakan lampu flash. Namun, ketakutan telah melumpuhkan akal sehatnya. Ruangan itu terlalu gelap, bayangan-bayangan itu terlalu samar di layar kameranya. Saka merasa jika ia tidak bisa melihat mereka dengan jelas, ia akan gila. Ia butuh bukti bahwa ini nyata, atau sekadar tipuan cahaya. Dengan jari yang berkeringat, ia menggeser sakelar pada bagian atas kameranya. Klik. Lampu flash eksternal siap menembak. Jangan, Saka, bisik sebuah suara wanita yang lembut di belakang telinganya. Dingin, seperti es yang ditempelkan ke leher. Saka menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aroma melati yang mendadak berubah menjadi bau bangkai yang menyengat. Di depannya, para tamu yang hanya terlihat di bayangan lantai mulai berdiri satu persatu. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang mendekat, mengepung Saka di tengah ballroom. Saka merasa tercekik. Ruangan itu kini dipenuhi suara desis, seperti jutaan ular yang bergerak di atas pasir. Para tamu tak kasat mata itu mulai mengeluarkan suara, bukan kata-kata, melainkan suara air yang mendidih. Dalam puncak kepanikannya, Saka berteriak, "Siapa kalian? Tunjukkan wajah kalian." Secara impulsif, jarinya menekan tombol shutter dengan kuat. Blaar. Cahaya putih yang luar biasa terang meledak dari lampu flash Saka, menyambar ke seluruh sudut ruangan. Untuk sepersekian detik, cahaya itu merobek tabir antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam kilatan cahaya itu, Saka melihat kenyataan yang mengerikan. Ruangan itu tidak kosong. Ruangan itu sesak oleh ribuan makhluk yang kulitnya bersisik seperti ikan, dengan mata yang besar, menonjol, dan berwarna kuning pucat tanpa kelopak. Mereka semua memakai perhiasan emas yang sudah menghitam oleh karat laut. Yang lebih mengerikan, di pelaminan samping Pak Broto, kini duduk sesosok wanita yang sangat tinggi. Rambutnya bukan lagi rambut, melainkan sulur-sulur hitam yang bergerak-gerak seperti tentakel gurita. Wajahnya cantik, namun kecantikan itu terasa mematikan,
seperti keindahan karang yang sanggup merobek lambung kapal. Cahaya flash itu seolah menyakiti mereka. Makhluk-makhluk itu menjerit, suara pekikan yang sanggup memecahkan kaca-kaca jendela hotel. Lampu kristal di atas Saka meledak, menghujani lantai dengan jutaan serpihan tajam. Saka jatuh terduduk. Kameranya masih menyala, menampilkan foto terakhir yang ia ambil. Di foto itu, tidak ada bangunan hotel. Yang tertangkap kamera adalah sebuah gua bawah laut yang sangat besar, penuh dengan tulang belulang manusia yang ditumpuk rapi membentuk sebuah singgasana. Dan tepat di tengah foto itu, sesosok tangan bersisik hijau sedang terulur keluar dari layar kamera, seolah ingin menarik leher Saka masuk ke dalam foto tersebut. "Kau telah mencuri cahaya kami," suara ribuan makhluk itu bergema serempak. "Sekarang, berikan matamu sebagai gantinya." Setelah ledakan lampu flash itu, lampu-lampu kristal di langit-langit ballroom tidak hanya padam, mereka mencair. Cairan hitam kental seperti oli mesin menetes dari langit-langit, mengeluarkan bau anyir yang membuat Saka mual. Saka berusaha berdiri, namun kakinya terasa berat. Ia menunduk dan menyadari bahwa lantai marmer yang mewah itu kini tertutup air setinggi mata kaki. Air itu dingin, sedingin es kutub, dan anehnya, air itu mengalir naik ke dinding, melawan gravitasi. Saka berlari menuju pintu utama, namun setiap kali ia mendekat, pintu itu seolah menjauh. Ruangan itu memuai. Koridor hotel yang tadinya lurus kini melengkung seperti usus raksasa. Di setiap sudut, bayangan-bayangan hijau itu tidak lagi diam. Mereka mulai merayap di dinding, mengeluarkan suara gesekan sisik yang bertemu dengan beton. Srek, srek, srek. "Keluar, aku harus keluar," teriak Saka, suaranya parau. Ia mencoba mendobrak sebuah pintu kayu, namun saat tangannya menyentuh gagang pintu, gagang itu berubah menjadi gurita kecil yang melilit pergelangan tangannya. Saka menjerit, mengibaskan tangannya hingga makhluk itu jatuh ke air yang kini mulai setinggi lutut. Interaksi, bisikan dari palung terjauh. Di tengah kepanikannya, Saka melihat sesosok pelayan hotel berdiri di ujung koridor. "Tolong! Tolong saya!" teriak Saka. Pelayan itu berbalik perlahan. Namun, itu bukan manusia. Wajahnya telah digantikan oleh kumpulan teritip dan kerang yang tumbuh subur di atas daging yang pucat. Makhluk itu memegang nampan perak berisi potongan jari manusia yang ditata rapi di atas daun pisang. "Tamu-tamu belum kenyang, Saka," desis pelayan itu. Suaranya bukan keluar dari mulut, melainkan dari lubang-lubang teritip di wajahnya. "Kau membawa cahaya yang menyakitkan. Sekarang, kau harus membayar dengan kegelapanmu." Saka mundur, punggungnya menabrak dinding yang kini terasa lunak dan berdenyut, seolah hotel ini telah berubah menjadi organisme hidup. Tiba-tiba, kamera di lehernya terasa sangat panas. Layar LCD kameranya menyala sendiri, menampilkan foto-foto yang tidak pernah ia ambil, foto masa kecil Saka, foto ibunya, dan foto pemakamannya sendiri yang terjadi di masa depan, di bawah air, dikelilingi oleh makhluk-makhluk bersisik di luar dinding hotel. Di desa nelayan yang hanya berjarak beberapa kilometer, suasana berubah mencekam. Pak RT dan para sesepuh desa keluar ke pelataran rumah. Mereka melihat fenomena yang mengerikan, air laut di bibir pantai surut hingga ratusan meter,
menyisakan ikan-ikan yang menggelepar di atas pasir yang tiba-tiba berubah menjadi hitam. Mereka sedang berpesta, bisik Mbah Karman, sesepuh desa yang buta namun bisa melihat kegelapan. Ada orang bodoh yang menyalakan api di istana mereka. Malam ini, laut akan meminta tebusan. Warga desa mulai memukul kentongan dengan irama perlahan, doro muluk, sebuah tanda bahaya besar. Mereka menyalakan kemenyan dan menaburkan bunga 7 rupa di sepanjang jalan menuju hotel, bukan untuk menolong Saka, melainkan untuk memohon agar kemarahan Kanjeng Ratu tidak meluap hingga ke pemukiman. Mereka tahu, siapapun yang sudah masuk ke dalam resepsi itu, sudah dianggap mati oleh hukum alam. Saka kembali terlempar ke ballroom utama. Air sekarang sudah setinggi pinggang. Ia melihat Pak Broto masih duduk di pelaminannya, namun kini tubuh pria tua itu sudah separuh hancur, menampakkan tulang rusuk yang ditumbuhi lumut laut. Di sampingnya, sosok wanita agung itu berdiri. Gaun hijaunya berkibar di dalam air seolah-olah dia berada di dasar samudra. Ia mengulurkan tangan ke arah Saka. Kuku-kukunya panjang, berwarna hitam transparan seperti kaca. "Kemarilah, fotografer," ucap wanita itu. Suaranya seperti nyanyian paus yang sangat rendah, menggetarkan tulang dada Saka. "Jadilah saksi abadi dalam bingkai fotografimu. Kau ingin melihat kami, bukan? Sekarang, lihatlah sedalam mungkin." Saka merasakan tarikan yang kuat dari bawah air. Sesuatu, tangan-tangan dingin dan licin, mulai memegang pergelangan kakinya, menariknya perlahan namun pasti menuju dasar lantai yang kini terbuka seperti lubang hitam yang tak berujung. Detik ketika Saka menekan tombol shutter dengan lampu flash yang meledak, hukum fisika di dalam ballroom hotel Merapi Segoro seolah robek. Cahaya putih itu bukan sekadar menerangi ruangan, melainkan bertindak sebagai pisau bedah yang menguliti lapisan dunia manusia dari kenyataan yang sebenarnya. Suara dentuman flash itu bergema, namun bukan sebagai bunyi singkat, melainkan raungan frekuensi rendah yang membuat tulang sumsum Saka bergetar hebat. Air yang tadinya setinggi pinggang mendadak kehilangan bobotnya. Saka merasa tubuhnya terangkat, bukan karena ia berenang, melainkan karena gravitasi di ruangan itu telah bergeser 90 derajat. Dinding-dinding jati yang mahal mulai mengeluarkan cairan kental berwarna hijau lumut yang berdenyut, seolah-olah kayu-kayu itu adalah pembuluh nadi dari raksasa yang sedang bangkit. Lampu kristal di langit-langit runtuh, namun fragmen kacanya tidak jatuh ke bawah. Ribuan serpihan kristal itu melayang statis di udara, memantulkan bayangan ribuan wajah yang tidak memiliki mata. Di setiap serpihan kaca, Saka melihat pantulan dirinya sendiri, namun dalam setiap pantulan, wajahnya menua 10 tahun lebih cepat. Kulitnya mulai tampak transparan, memperlihatkan aliran darah yang perlahan berubah warna menjadi biru kegelapan. Di ujung ballroom, singgasana pelaminan itu meledak menjadi ribuan tulang belulang putih yang menyatu membentuk spiral raksasa. Dari tengah pusaran tulang itu, sosok yang selama ini tersembunyi akhirnya memanifestasikan dirinya secara utuh. Ia bukan lagi sekadar wanita berbaju hijau dalam dongeng pengantar tidur. Sosok itu menjulang setinggi 5 meter. Kulitnya berwarna putih porselen yang retak-retak, dan dari sela-sela retakan itu keluar cahaya bioluminesensi biru yang menyakitkan mata. Wajahnya tidak memiliki hidung maupun bibir, hanya 2 lubang mata yang sangat besar dan dalam, yang di dalamnya tampak galaksi bintang yang sedang mati. Rambutnya adalah ribuan ular laut kecil yang terus berdesis,
Masing-masing memiliki mata merah yang menatap tajam ke arah Saka. Kau mencari kebenaran lewat lensa kacamu, manusia. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, melainkan berdentang di dalam pusat kesadaran Saka. Kebenaran adalah kegelapan yang tidak pernah berakhir. Kebenaran adalah rasa dingin yang tidak bisa kau lawan. Sang ratu mengulurkan tangannya yang panjang, dengan jari-jari yang memiliki lebih banyak sendi daripada manusia normal. Saat ujung kuku hitamnya yang tajam menyentuh permukaan air, air tersebut seketika membeku menjadi kristal hitam yang memerangkap kaki Saka. Saka mencoba berteriak, namun ia menyadari bahwa tenggorokannya telah terisi oleh pasir laut yang halus dan dingin. Kamera DSLR yang masih digenggam, Saka mulai mengalami anomali. Lensa kacanya mulai mencair, menetes seperti air mata panas ke tangan Saka, membakar kulitnya namun tidak meninggalkan luka bakar, melainkan sisik-sisik perak yang keras. Kamera itu seolah hidup, menyatu dengan syaraf-syaraf di telapak tangan Saka. Saka melihat ke layar LCD kameranya. Di sana, ia melihat pemandangan yang mustahil. Ia melihat dirinya sendiri sedang berdiri di tengah-tengah ribuan prajurit laut yang membawa tombak dari tulang hiu. Para prajurit itu tidak memiliki wajah, hanya topeng dari cangkang kerang raksasa. Mereka semua berlutut, bukan kepada sang ratu, melainkan kepada kamera yang dipegang Saka. Saka menyadari kengerian yang sesungguhnya, kamera itu bukan lagi alat dokumentasi. Kamera itu telah menjadi mata ketiga yang dipaksakan masuk ke dimensinya. Setiap foto yang ia ambil sebelumnya adalah segel yang telah ia pecahkan, membiarkan entitas dari laut terdalam masuk dan mengklaim ruang di dunia manusia. Pesta ini bukan untuk mereka, desis Pak Broto yang kini hanya berupa bayangan hitam di sudut ruangan. Pesta ini untukmu, Saka. Kami butuh juru bicara. Kami butuh seseorang yang bisa membawa rupa kami ke dalam pikiran manusia melalui gambar. Kau akan menjadi kamera kami. Kau akan menjadi mata kami yang abadi. Tiba-tiba, sang ratu menarik napas dalam-dalam, dan seluruh air di ruangan itu tersedot ke arahnya, membentuk pusaran raksasa yang menarik Saka ke titik tengah. Di titik pusat itu, Saka melihat jantung laut, sebuah bola energi hitam yang berdenyut, dikelilingi oleh jutaan jiwa manusia yang terperangkap dalam gelembung transparan. Saka merasakan tubuhnya mulai hancur secara atomik. Tulang-tulangnya patah dan menyambung kembali dalam bentuk yang berbeda. Paru-parunya mengerut, digantikan oleh insang yang tumbuh di sepanjang lehernya. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Pupil matanya melebar hingga menutupi seluruh bagian putih matanya, berubah menjadi lensa organik yang mampu melihat spektrum cahaya yang tidak seharusnya dilihat manusia. Ia melihat sejarah dunia yang tenggelam. Ia melihat kota-kota kuno yang kini dihuni oleh makhluk-makhluk raksasa. Ia melihat bahwa seluruh peradaban manusia hanyalah kerak tipis di atas kerajaan samudra yang sangat luas dan haus akan pengakuan. Di puncak rasa sakitnya, Saka melihat sang ratu tersenyum, sebuah tarikan garis di wajahnya yang retak. Sang ratu menempelkan telapak tangannya ke dahi Saka. Seketika, memori Saka tentang ibunya, tentang rumahnya, tentang kekasihnya, semuanya tersedot keluar, digantikan oleh memori tentang dinginnya dasar samudra selama jutaan tahun. Saka tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa dingin. Perasaan manusianya telah mati, digantikan oleh pengabdian mutlak pada kegelapan.
Ia mengangkat kameranya, yang kini telah menjadi bagian dari daging dan tulangnya, dan membidikannya ke arah sang ratu. Klik. Kali ini, tidak ada lampu flash. Yang keluar adalah gelombang kegelapan yang menyapu seluruh hotel, meruntuhkan pilar-pilar kenyataan, dan menyeret seluruh bangunan itu jatuh dari tebing, bukan ke laut yang ada di bawahnya, melainkan ke dalam mulut lubang hitam yang terbuka di tengah udara malam. Hotel Merapi Segoro lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan absolut dan suara ombak yang kembali normal, seolah-olah tidak pernah ada resepsi, tidak pernah ada hotel, dan tidak pernah ada pria bernama Saka. Di dasar laut yang paling dalam, sebuah potret baru muncul di dinding Istana Karang. Foto seorang pria dengan mata hitam pekat yang memegang instrumen aneh dari tulang dan cahaya, bersiap untuk memotret mangsa berikutnya. Fajar menyingsing di pantai Parangtritis dengan warna yang salah. Matahari tidak tampak kuning keemasan, melainkan merah pucat seperti luka yang baru saja mengering. Di lokasi di mana Hotel Merapi Segoro seharusnya berdiri tegak di atas tebing, kini hanya ada tanah gundul yang rata. Tidak ada puing beton, tidak ada sisa kayu jati, bahkan tidak ada satupun baut yang tertinggal. Tanah di sana mendadak berubah menjadi pasir hitam yang sangat halus dan selalu terasa basah, meskipun matahari mulai meninggi. Polisi dan tim pencari yang datang hanya bisa berdiri terpaku di tepi tebing. Mereka menemukan satu benda yang tergeletak tepat di titik koordinat di mana kursi pelaminan Pak Broto seharusnya berada. Kamera DSLR Saka. Kamera itu tidak tampak seperti barang elektronik lagi. Bodinya yang plastik kini telah mengeras menjadi materi yang menyerupai cangkang kepiting purba. Lensa depannya tidak lagi berupa kaca bening, melainkan sebuah selaput organik yang berdenyut pelan, sebuah mata besar yang menatap kosong ke arah langit. Di laboratorium forensik kepolisian, para teknisi mencoba mengakses data dari kamera tersebut. Mereka tidak bisa menemukan kartu memori. Namun, saat kamera itu dihubungkan ke layar monitor, layar tersebut langsung meledak, menyemburkan air laut yang sangat asin ke seluruh ruangan. Hanya satu monitor yang berhasil bertahan, dan di sana muncul sebuah gambar tunggal. Bukan foto, melainkan sebuah visual yang dinamis. Di dalam gambar itu, terlihat interior sebuah istana yang terbuat dari kristal hitam dan tulang paus. Di tengah-tengahnya, berdiri seorang pria. Itu adalah Saka. Namun, ia tidak lagi mengenakan kemeja hitamnya. Tubuhnya kini dibungkus oleh semacam baju zirah yang tumbuh dari kulitnya sendiri, berwarna hijau zamrud yang gelap. Tangannya telah menyatu sepenuhnya dengan perangkat yang menyerupai kamera, namun terbuat dari tulang dan syaraf yang berpendar. Di belakangnya, ribuan makhluk bersisik menari dalam keheningan tanpa udara. Saka di dalam gambar itu menoleh. Ia menatap langsung ke arah para teknisi di balik layar monitor. Mulutnya tidak bergerak, namun sebuah pesan teks muncul di bagian bawah layar, seperti subtitle film yang dipaksakan. Resepsi telah usai. Tamu-tamu sudah kenyang. Sekarang, saatnya kami mendokumentasikan kalian. Di desa nelayan bawah tebing, Mbah Karman meminta warga untuk segera mengungsi setidaknya 10 km dari bibir pantai. Ia mencium bau yang sangat ia kenali, bau pesta besar yang belum benar-benar berakhir. Warga desa mulai melihat fenomena aneh. Di permukaan laut yang tenang, muncul ribuan gelembung udara yang membentuk pola wajah manusia, wajah Saka. Setiap kali ombak menghantam karang,
Suaranya terdengar seperti bunyi shutter kamera yang jutaan kali ditekan secara serempak. Klik, klik, klik. Mereka tahu Saka bukan lagi korban. Ia telah diangkat menjadi sang pengabdi bagi kerajaan Laut Selatan. Tugasnya adalah mencari wajah-wajah baru, jiwa-jiwa baru yang sombong dengan logikanya, untuk ditarik ke dalam bingkai keabadian yang dingin dan sunyi. Kisah Saka menjadi legenda urban yang paling ditakuti di sepanjang pesisir selatan. Para orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya atau kepada siapapun yang datang membawa kamera ke pantai saat senja. Jangan pernah mengarahkan lensa ke arah laut saat kabut hijau turun. Dan jika kau melihat lampu kilat di tengah samudra yang gelap, jangan pernah membalasnya dengan cahayamu. Karena itu bukan tanda minta tolong, melainkan cara dia mengunci fokus pada jiwamu. Logika Saka telah mati bersama jasad manusianya. Kini, yang tersisa hanyalah mata yang terus mengintai dari balik gelombang. Laut Selatan tidak butuh saksi, ia butuh koleksi. Dan di dalam album foto milik sang ratu, selalu ada halaman kosong yang menunggu untuk diisi olehmu.